Rugi apa untung? Rugi apa untung? Rugi. Itu namanya akal. Ilmu mati. Tapi kalau kita dengan iman, 10 dikurang 1 tinggal 9. 1 yang kita keluarkan, iman, beriman kepada Allah, beriman dengan firman-Nya, Al-Quranul Karim, surat Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. 1 kebaikan yang kita keluarkan, Allah ganti 10 kali lipat. 10 kurang 1 tinggal 9. 1 yang kita keluarkan, Allah ganti 10. 1 jadi 10 tambah 9 jadi berapa? 19. Bertambah berkurang? Bertambah. Kalau kita punya iman dalam hal tolong menolong. Sekarang 10 kurang 2? 8. 2 yang kita keluarkan, Allah ganti 2 kali lipat. 2 kali 10? 20. Tambah 8. 10 kurang 3? 3 yang kita keluarkan, Allah ganti 10 kali lipat. 3 kali 10? 30. Tambah 7? 37. Semakin kita banyak berbuat kebaikan, semakin kita menolong, Bu, kita semakin kaya, bukan semakin miskin. Setuju, Bu? Amin. Mudah-mudahan dengan filosofi sulap-sulapnya Kokolim, kita rajin bersedekah dan saling sering memberikan sebuah pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Paham ya, Bu? Paham. Oke, Teh. Iya, baik, kok berarti. Ibu asli Teh. Ini air teh. Warna apa, Bu? Coklat-coklatan. Coba lihat air ya, Bu ya. Kita ambil filosofi air, Bu. Pertama, air mengajarkan. Filosofinya banyak sekali. Contoh, kok tusuk ya, Bu. Cabut nih. Tusuk lagi ah. Cabut lagi. Ada bekasnya nggak? Nggak ada. Ada bekasnya nggak? Nggak ada. Air ditusuk, diinjek, ditikam. Ketika dicabut, dia tidak pernah meninggalkan bekas. Orang Islam itu harus seperti air, Bu. Ketika kita dizolimi, disakiti, dicaci maki, ketika dia sadar, dia minta maaf, maafkan dia. Jangan membekas di hati kita. Jangan dendam. Itu air. Betul? Yang kedua, air mengajar ilmu tawaduk, rendah hati. Dari atas selalu ke bawah, Bu. Dari air gunung turun ke danau, danau ke sungai, sungai ke laut. Dari atas ke bawah, tawaduk, Teh. Orang Islam itu harus seperti air, Bu. Ketika kita lagi di atas, punya jabatan, punya pangkat, lagi kaya, lagi sukses, ingat yang di bawah, betul? Itu air mengajarkan, Bu. Ada nggak air dari bawah ke atas, Bu? Dari air laut naik ke sungai, sungai ke danau, danau ke gunung. Ada nggak air seperti ini? Ada tidak? Ada, Ibu. Namanya air songong. Hanya. Yang kedua. Yang ketiga, Bu. Air mengajarkan perubahan, Bu. Berubah. Contoh, ini air teh. Ketika kita mau berubah, Bu, berbuat kebaikan, insya Allah, Bu, Allah itu maha pengampun, bisa menghapus dosa-dosa kita. Air mengajarkan perubahan, Bu. Berubah. Percaya, Bu? Aslinya airnya warna apa? Asli dasarnya? Putih. Putih apa bening? Bening. Bening apa putih? Bening. Nggak punya pendirian sih, Bu. Bening apa putih? Terserah Koko aja kok, yang penting Koko senang. Hah? Koko senang jadi bening? Iya, betul. Pengen kembalikan ke asalnya, bahwa manusia semuanya suci, nggak punya dosa, Bu. Ketika sudah penuh dengan dosa, dia bisa kembali suci, seperti air kembali ke asalnya. Oh. Ibu tahu filosofinya apa? Segala sesuatu akan kembali ke asalnya. Kita aslinya milik siapa? Pasti kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita aslinya tidak punya dosa. Kita aslinya, Bu, dari tanah. Suatu hari pasti kembali ke tanah. Makanya jangan sombong, jangan jadi orang yang bakhil, jadi orang yang dermawan, suka menolong orang. Kita pasti kembali jadi kita aslinya tidak punya dosa. Suatu hari ketika pulang kapal kita pun bisa tidak punya dosa. Kembali ke asalnya. Betul, Bu? Betul. Mau dirubah lagi, Bu? Boleh, kita dirubah lagi, Koko. Rubah jadi apa, Bu, kira-kira, Bu? Yang lebih bermanfaat minumnya apa? Kopi. Ada lagi? Susu. 2 aja ya, Bu ya. Kopi dan susu. Kita undi biar adil, Bu. Cuma 1 gelas, Bu. Kita undi. Ini undian tanpa taruhan. Kalau undian pakai taruhan namanya judi. Apapun taruhannya namanya judi. Hukumnya haram. Dimakan tidak pernah berkah. Kopi sama susu lebih manfaat mana, Bu? Kop. Susu dah, susu. Susu. Allahumma sholli Muhammad.
Ini air bisa berubah. Mengapa? Mengajarkan manusia, Bu, yuk kita berubah. Kalau kita mau berubah, ingin menolong orang, insya Allah Allah akan berubah kehidupan kita jadi orang-orang yang berkah dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Ketika kita berbuat kebaikan, ingat siapapun mereka, baik tetangga dan sebagainya teh. Ingat salah satu manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dari kami siapa, Bu? Pertama, qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahim. Yang kedua adalah wajarisu, tetangga yang jahat, yang cuek. Ketika tetangga minta tolong, dia masa bodoh. Maka nanti pada hari kiamat tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadilah manusia-manusia yang bermanfaat, orang-orang yang dermawan ketika kita memiliki harta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, amin. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti itu ya ibu-ibu ya, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Baik. Besi bisa didulukan dengan api. Bisa. Api bisa didulukan dengan Air. air. Ketika lagi emosi menantu mertua, cepat-cepat temuin air, beruduk dan sebagainya. Betul? Betul. Teh bengkokin kalau bisa. Coba giniin. Bengkokin pakai tenaga. Sini, baik, gua pinjam. Aw. Ini sendok stainless, betul nggak, Bu? Dia aja bisa dibengkokin, Bu. Besi aja yang begitu kokoh, dia bisa dibengkokin. Betul? Ibu lurusin, coba. Silakan, Bu. Coba dicek. Begitu kerasnya. Ini aja, Bu, bisa luruskan, Bu. Luar biasa, luar biasa. Ibu, apa filosofinya? Sekeras apapun benda masih bisa dibengkokin, Bu. Sejelek apapun menantu kita, sekeras apapun menantu kita, sekeras apapun mertua kita, masih akan bisa diluluhkan dan akan bisa diluruskan. Betul, Bu? Jadi jangan putus asa semata-mata mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teh, boleh punya botol ya, Bu? Mau coba nuang botol. Coba lihat ilusi kokolim, Bu. Ini kebanyakan. Gak apa-apa ya, Bu. Kita tuang ya, Bu. Dia bisa masuk, dia bisa keluar. Tutupnya dibuka. Betul nggak, Bu? Betul. Sama. Kalau kita ingin komunikasi yang baik, kita buka hati, buka mata, buka telinga, Bu. Baru akan semuanya akan selesai. Kalau orang nggak pernah buka hati, benci selalu, Bu. Tidak akan selesai masalahnya, Bu. Hatinya dibuka, maafkan orang, jangan selalu berburuk sangka. Punya apa, Bu? Ini apa namanya apa, Bu? Botol apa? Botol? Botol dari apa sih, Bu? Ibu bisa ngancurin beling? Beling aja bisa kita lunakkan. Coba selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tutupnya udah buka? Subhanallah. Bu, beling, apalagi hati manusia. Jadi yang punya mertua menantu, ayo komunikasi yang baik, semuanya akan bisa diluluhkan, bisa dilunakkan, tidak ada yang keras. Setuju, Teh? Amin. Insya Allah semuanya berkah. Semuanya setuju ya, mudah-mudahan bisa. Ini air teh, betul, Bu? Betul. Ini ada air teh. Coba kita ambil filosofi air teh. Nah, coba filosofi teh ini apa? Teh pertama, kalau kita tusuk, kita cabut, dia tidak meninggalkan bekas. Ini air. Iya. Air itu kalau ditusuk, dicabut, tidak meninggalkan bekas. Kita harus belajar dari air. Ketika kita dizolimi, disakiti, dicaci maki, ketika suatu hari dia sadar, dia minta maaf. Maafkan dia dan jangan membekas di hati kita. Jangan pernah kita mengatakan, kau telah kumaafkan, tetapi kalau kita masih menceritakan kesalahan dia. Oh, ini filosofi air, Teh. Iya. Berarti kita harus belajar dari air. Teh. Dari teh. Dari air. Nah, ini kan air teh. Yang kedua, air itu mengajarkan berubah. Berubah. Artinya apa? Kita ini harus berubah. Dari orang yang dendam jadi orang yang pemaaf.
Oke. Karena air itu bisa berubah, Bu. Air itu bisa berubah loh, Bu ya. Contoh, ini air kita rubah jadi apa dulu ya? Kita lihat kembali ke asalnya. Contoh, Koko akan merubah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita rubah jadi ke asalnya. Ini filosofi air. Dia bisa berubah. Sekarang coba request Teh Rina. Ibu mau request nggak? Mau dirubah jadi apa lagi, Bu? Dirubah jadi kodok bisa nggak, Mbak Oh, Ustaz? kodok. Minuman, Teh. Oh, minuman ya, iya. Suka makan kodok ya? Hah? Enggak. Susu. Ibu minta susu. Kita coba. Karena requestnya susu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita rubah jadi susu. Lah, ya kok bisa ya? Ini filosofi air. Air itu bisa berubah. Dia bisa jadi kopi berwarna hitam, teh kecoklatan. Ini air, dia bisa berubah. Artinya apa? Belajar dari air, kita harus berubah. Jadi orang pemarah, jadi orang yang tidak pemarah. Jadi orang yang pendendam, jadi orang yang pemaaf. Kita tiap hari main air, minum air, mandi, belajar dari air. Betul. Air juga sama kok, dia bisa muncul, bisa hilang. Contoh nih, ini koran. Bu, koran ya Bu ya? Iya, koran. Ini koran bukan rekayasa loh Bu. Tadi Koko sudah baca koran Bu, banyak informasi di situ Koko dapatkan. Nah, Iya. ini koran. Koko mau teropong sebentar. Nah, kelihatan Teh? Hai. Nah, Bu, logikanya begini. Sekarang Koko ambil satu sisi. Koko akan mencoba memasukkan air dalam koran. Mungkin nggak, Bu? Ya deh ya. Tuh, ya tumpah dong. Ya. Oh, belum. Bentar lagi tes. Allahumma sholli ala Tes. Sayyidina Muhammad. Dia bisa hilang, dia bisa muncul. Ya. Kering. Lah? Itulah air. Ya, Bu. Oh, mungkin kita coba, kita balikin. Ya. Nggak ada. Bolak-balik tidak ada. Itulah air. Ya. Sekarang, airnya kemana, Bu? Keserap koran. Airnya keserap koran katanya. Kalau keserap koran kita lihat, Bu. Lah. Ya, keluar lagi. Bisa muncul, bisa hilang. Munculkan jiwa pemaaf, hilangkan jiwa pendendam. Luar biasa, Ustadz Kokolim.